Setelah kemarin kita membahas mengenai program Microsoft Excel mengenai fungsi-fungsinya, sekarang kita akan membuatkan sebuah tabel ya. Tabelnya yaitu kita akan membuatkan tabel lingkungan rumahku. Caranya yaitu silahkan buka dulu program Microsoft Excel, bisa dicari di Start, kemudian cari ke bawah. Kalau misalkan susah untuk menemukannya, silahkan cari di tombol Sheet ini ya, yang bentuknya seperti kaca pembesar. Tinggal ketikkan saja Excel. Nah, ini programnya sudah ada, tinggal diklik saja programnya. Nah, kalau misalkan muncul tampilan seperti ini, pilih blank workbook untuk membuka lembar kerja baru. Oke, sekarang program Microsoft Excel-nya sudah terbuka. Barulah kita akan membuatkan tabelnya. Caranya yaitu, oh ya, sebelum kita membuatkan tabelnya, perhatikan akan dibahas sedikit mengenai bagian-bagian dari program Microsoft Excel. Nah, pada program Microsoft Excel itu bentuknya seperti ini, banyak sekali kotak-kotak. Tujuannya supaya kita dapat dengan mudah membuatkan tabel. Nah, di sini ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan lain sebagainya ya, sampai dengan huruf U, nanti ke sana masih ada lagi. Nah, itu dinamakan kolom. Nih, A, B, C, D, ini namanya kolom. Kemudian, kalau misalkan di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke bawah yaitu 20, nanti ke bawahnya lagi masih ada lagi, ini namanya baris. Sedangkan kotak-kotak ini namanya sel. Nah, sel ini pertemuan antara baris dan kolom. Jika mouse-nya diletakkan di sini, maka ini namanya sel A1. Kalau misalkan mouse-nya diletakkan di sini, namanya sel B1. Kalau misalkan mouse-nya diletakkan di sini, namanya sel A2. Kemudian kalau misalkan mouse-nya diletakkan di sini, namanya sel C5. Supaya anak-anak mudah untuk mencari selnya, coba perhatikan di sini. Ini ada name box. Name box itu untuk menunjukkan nama selnya. Kita coba lihat ya, ini C. Kolom C. Kemudian ini baris 5. Baris kelima. Jadi sel ini berada di kolom C, baris kelima. Nah, kalau misalkan kita letakkan di sini, ini lebih jauh lagi. Kita tidak usah melihat dari sininya. Tidak melihat dari kolom, tidak melihat dari barisnya juga, tapi langsung melihat dari sini. Berarti ini dinamakan sel E7. Kalau misalkan di sini, ini agak sulit lagi ya untuk menentukan kolom dan barisnya. Tinggal lihat saja di sini. Ini namanya sel L13. Nah, itu merupakan sel. Nah, sekarang kalau misalkan tabel itu apa? Tabel merupakan kumpulan atau yang dikelompokkan antara baris dan kolom. Nah, ini dikelompokkan ya. Ini yang Bapak select seperti ini dikelompokkan, ini namanya tabel. Nah, untuk dapat menjadi sebuah tabel, kita bisa dengan menggunakan garis. Ya, untuk menandainya kita bisa menggunakan garis. Caranya yaitu tinggal pilih ini aja, border. Kemudian pilih all border. Pilih tanda panah ya, kemudian pilih all border. Nah, ini adalah tabel. Hanya saja kalau misalkan anak-anak ingin membentuk tabelnya dengan menggabungkan beberapa sel, bisa saja ya. Tetapi kalau misalkan sudah jadi seperti ini sudah menjadi sebuah tabel. Oke, sekarang kita akan membuatkan tabel lingkungan rumahku ya. Coba perhatikan ya untuk membuatkan tabelnya. Nih, klik di sel A1, berarti klik di sini ya. Kemudian klik tahan, mouse-nya ditahan ya. Kalau klik itu klik kiri ya. Jadi klik kiri tahan, kemudian tarik ke bawah sampai dengan ke baris ke-7. Kemudian tarik ke sebelah kanan sampai dengan ke kolom C. Seperti ini. Dilepas, kita akan buatkan tabel dengan menggunakan border. Pilih border, pilih yang tanda panahnya. Karena kita akan membuatkan garis semuanya, berarti kita akan pilih all border. Klik all bordernya. Nah, maka garisnya sudah dibuat. Dan tabel pun sudah jadi. Tetapi ada bagian yang harus digabungkan, yaitu selnya. Sel A1, sel B1, dan sel C1 akan kita gabungkan. Cara menggabungkannya bagaimana? Tinggal gini aja ya.
tinggal klik sel A1, tahan, klik kiri ya, klik kiri tahan, kemudian geser sampai dengan sel C1 seperti ini. Kalau sudah, tinggal pilih ini aja, Merge and Center. Nah, maka sudah jadi. Kita sudah menggabungkan sel A1, sel B1, dan sel C1. Sudah jadi, hanya segitu saja cara menggabungkan sel. Kemudian kita akan lebarkan baris dan kolomnya. Caranya yaitu silahkan diarahkan kepada antara kolom A dan kolom B. Mouse-nya diarahkan antara kolom A dan kolom B. Terdapat garis ya. Nah, kalau misalkan diarahkan mouse-nya di tengah-tengahnya, tengah-tengah kolom A dan kolom B, maka mouse-nya berubah bentuk seperti ini. Nah, tinggal diklik tahan, barulah bisa dibesarkan ataupun dikecilkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kita lebarkan dulu ya, seperti ini ya. Kemudian, yang kolom B-nya kita akan lebarkan juga, berarti arahkan mouse-nya di antara kolom B dan kolom C. Seperti ini sampai berubah bentuk. Tinggal klik tahan, geser. Sekarang kolom C-nya akan kita lebarkan juga, berarti diarahkan dari kolom C dan kolom D. Di tengah-tengahnya ya. Lihat sampai berubah bentuk ya mouse-nya ya. Kemudian tinggal diklik tahan, geser ke sebelah kanan. Nah, kolomnya sudah kita lebarkan. Sekarang bagaimana dengan melebarkan barisnya? Untuk melebarkan barisnya sama saja dengan melebarkan kolom ya, yaitu mengarahkan angka 1 dan angka 2. Di tengah-tengahnya mouse-nya diarahkan sampai berubah bentuk. Kemudian diklik kiri, kemudian ditahan, tarik ke bawah. Ya. Baris kedua kita akan lebarkan. Arahkan mouse-nya di antara baris kedua dan baris ketiga. Tinggal diklik tahan, geser. Nah, kita lebarkan ya. Kemudian, jangan terlalu lebar dulu. Kita akan lebarkan baris ketiga. Berarti arahkan mouse-nya di antara baris ketiga dan baris keempat. Klik tahan, geser. Sekarang baris keempatnya kita akan lebarkan. Arahkan mouse-nya di antara baris keempat dan baris kelima ya. Di tengah-tengah ya. Klik tahan, geser. Baris kelimanya juga sama, kita lebarkan. Baris keenamnya sama. Baris ketujuhnya juga sama, kita lebarkan. Nah, maka jadinya seperti ini ya. Ini baris ketujuhnya agak menghilang. Nah, tidak apa-apa ya. Kita lebarkan saja. Karena ini bisa ditarik ke bawah ya. Scroll barnya tinggal diklik tahan. Ini tinggal dikeataskan dan dikebawahkan. Ya, kalau misalkan lebar juga tidak apa-apa. Karena bisa ditarik ke bawah seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita akan lebarkan lagi. Lebarkan lagi ya. Disusun ya supaya besarnya kalau bisa disamakan. Nah, besarnya disamakan ya kalau bisa ya. Kemudian kita akan menulis kalimat dulu sebelum kita akan merubah format jenis tulisannya. Tuliskan di sini judulnya tabel. Kita gunakan huruf besar semua saja ya. Lingkungan rumahku. Tabel lingkungan rumahku. Kemudian di bawahnya kita berikan nomor. Nah, untuk bawahnya kita gunakan huruf besar kecil ya. Kemudian di bawahnya lingkungan. Sebelahnya diklik dulu, kemudian tuliskan gambar. Oke. Nomor 1 kita ketikkan angka 1. Nomor 2 kita ketikkan angka 2. Ke bawah dulu ya. Yang ketiga, keempat, terakhir kelima. Kemudian lingkungannya kita ketikkan halaman rumah. Ingat ya, kita gunakan huruf besar kecil. Kemudian kamar mandi bawahnya. Nah, bawahnya lagi kamar tidur. Bawahnya lagi ketika ruang tamu. Bawahnya lagi ruang keluarga. Nah, seperti ini ya. Bentuknya ya, bentuk tulisannya ya. Sekarang kita akan rubah
format teksnya ya. Kita akan rubah judulnya dulu yang paling atas. Jenis tulisannya ini boleh anak-anak berikan bebas ya. Jenis tulisannya di sini ada banyak sekali, boleh bebas pilih yang mana saja. Misalkan Bapak pilih yang ini ya. Kemudian kalau misalkan sudah tebal, tidak usah dibold lagi ya. Sudah cukup seperti ini. Ukuran tulisannya judul itu biasanya lebih besar. Kita berikan yang nomor 18. Boleh diberi warna? Boleh diberi warna tulisannya. Bebas ya warnanya ya. Kemudian bagian tabelnya atau bagian selnya, bagian dalamnya boleh diberi warna? Boleh, silahkan beri warna dengan menggunakan kaleng cat tumpah. Bebas ya. Misalkan seperti ini. Kemudian tulisannya kita akan buat posisinya berada tepat di tengah-tengah, baik antara atas dan samping ya. Perhatikan bagian atasnya. Nah, kita buatkan berada di tengah-tengah. Kemudian ini kita gunakan yang center. Pilih center, kemudian pilih yang middle line untuk membuat tulisan tepat berada di tengah-tengah. Kita lebarkan sedikit. Baris keduanya kita lebarkan juga sedikit. Nah, sekarang untuk bagian nomor, lingkungan, dan gambarnya, kita rubah format teksnya juga. Dengan cara kita bloknya yaitu klik tahan ya, pada sel A2 di sini, kemudian tarik ke samping sampai dengan sel C2. Seperti ini ya, kita tidak akan menggabungkan sel, melainkan kita akan membuat format tulisannya menjadi berubah. Seperti kita akan ubah jenis tulisannya, boleh pilih yang lain ya. Jenis tulisannya misalkan bebas, terserah ya yang menurut anak-anak sukai. Kita gunakan ini Comic Sans MS. Ukuran tulisannya kita berikan 12 saja. Kemudian kita bold juga karena kurang begitu tebal. Kemudian kalau dimiringkan boleh tidak? Atau di garis bawah? Dimiringkan boleh. Kalau misalkan ingin di garis bawah boleh tidak? Sepertinya tidak usah ya, karena ini merupakan tabel, jadi sudah masuk di dalam kotaknya. Jadi kita buatkan miring saja. Kemudian kita rubah warna tulisannya boleh. Misalkan warnanya yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagian dalam selnya kita berikan warna boleh? Boleh. Kita berikan warna bebas. Misalkan warna kuning. Yang penting tulisannya terbaca dengan jelas ya. Nah, maka jadinya seperti ini. Kemudian kita buatkan berada tepat di tengah-tengah, yaitu dengan cara memilih center dan middle align. Nah, maka tulisannya tepat berada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita akan rubah nih format tulisan yang nomor 1 sampai dengan nomor 5. Caranya kita blok dulu ya. Ini cara yang mudah ya, supaya cepat ya. Jadi tidak harus membuatkan format teksnya satu-satu. Jadi kita blok dulu, klik di sel A3 di sini ya, berarti di angka 1 ini ya. Klik, tahan, kemudian tarik ke bawah sampai dengan ke angka atau ke nomor 5. Kemudian tarik ke samping. Nah, maka kita memblok dari sel A3, kemudian B3 sampai dengan sel A7 sampai dengan sel B7. Ini kita blok ya. Kemudian jenis tulisannya kita rubah menjadi apa ya, kita samakan saja ya, Comic Sans MS ya. Comic Sans MS. Nah, tapi anak-anak boleh bebas ya untuk membuatkan jenis tulisannya ya. Kemudian size-nya gunakan yang 12. Kemudian boleh di bold? Boleh di bold ya. Atau tidak di bold juga tidak apa-apa, karena isi biasanya tidak usah di bold ya. Tapi kalau untuk keterangan seperti ini di bold juga tidak apa-apa, karena kan keterangannya hanya sedikit ya. Kemudian beri warna tulisannya, boleh beri warna. Atau anak-anak mau beri warna-warni juga boleh. Kita berikan warna yang agak tua. Nah, misalnya mau dikasih warna juga boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya. Warnanya yang muda, lebih muda. Sekarang kita coba buatkan posisi teksnya berada di tengah-tengah kotaknya ya. Dengan cara pilih center,
kemudian pilih middle line. Nah, supaya tepat berada di tengah-tengah teksnya. Nah, kalau misalkan seperti ini sudah jadi. Oh ya, di sini ada yang kurang ini ya, kurang hurufnya ya. Lingkungan. Kemudian sepertinya ini harus agak besarkan nih. Kita rubah lagi ya. Klik tahan, geser ke samping sebelah kanan seperti ini. Kemudian nih ukurannya kita buatkan lebih besar. Sedikit, nomor 14 saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lebarkan lagi sedikit. Pada bagian gambar, di sini ada gambar ya. Berarti kita akan masukkan gambar-gambarnya ya. Gambar halaman rumah, gambar kamar mandi, gambar kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga. Untuk mengambil gambarnya, anak-anak boleh download di Classroom yang sudah disediakan ataupun boleh download sendiri menurut yang anak-anak bagus gambarnya ya. Nah, oke. Kalau misalkan sudah mendownload, cara mendownload seperti biasa ya. Nah, biasanya kalau sudah mendownload ada di folder download. Kita ambil gambarnya ya. Pilih insert, pilih picture, pilih this device, kemudian pilih download. Nah, di sini ada gambar-gambar yang sudah di-download. Yang satu yaitu halaman rumah, tinggal klik saja halaman rumahnya. Kemudian pilih insert. Oke. Nah, gambarnya terlalu besar ya, kita kecilkan dengan cara mengarahkan mouse-nya pada lingkaran-lingkaran kecil. Seperti ini. Kita kecilkan, kita masukkan ke gambarnya. Ini sepertinya kurang besar ya, kotaknya kita besarkan. Kita pas-paskan ya. Nah, supaya gambarnya terlihat agak besar. Nah, gambar ke satu. Kemudian pilih insert lagi, kita akan masukkan gambar lainnya. Picture, this device. Kemudian kamar mandi. Ya, pilih insert. Kamar mandinya kecilkan lagi. Kecilkan. Ini agak dilebarkan ya. Supaya masuk gambarnya. Oke, kemudian kamar tidur. Pilih insert, pilih picture, pilih this device. Kamar tidur. Nih. Insert. Kecilkan. Kecilkan lagi. Ini lebarkan kotaknya. Nah. Ruang tamu. Pilih insert, picture, this device. Ruang tamu, insert, kecilkan, susun di dalam kotak, agak dilebarkan ke bawah seperti ini ya. Satu lagi, ruang keluarga, di insert, picture, this device, ruang keluarga, insert, kecilkan. Nah ya, ini scroll barnya dinaik turunkan ya, supaya mudah untuk menyusun gambarnya. Ini harus berada di dalam kotak ya, jangan sampai di luar kotak, nanti kurang bagus hasilnya. Maka tinggal kita lebarkan saja kotaknya seperti ini. Nah, gambarnya sudah dimasukkan, teksnya juga sudah dimasukkan, seperti ini jadinya. Ini kalau misalkan ingin diberi warna juga boleh warna yang berbeda ya. Ini pada bagian kolom gambarnya. Beri warna lain misalkan krem seperti ini. Nah, boleh ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Berarti kita sudah membuatkan tabel dengan tema tabel lingkungan rumahku seperti ini. Dengan merubah teks tulisan ya, teks tulisan dan membuatkan gambar. Jadi anak-anak sudah belajar menggabungkan sel, kemudian kolom, baris, sel, dan memasukkan gambar. Seperti ini. Bisa kan anak-anak? Bapak yakin anak-anak pasti bisa ya untuk membuatkan tabel dengan menggunakan program Microsoft Excel. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita simpan, pilih file, pilih save as, pilih browse, simpan di tempat yang aman ya, misalkan di ketikkan nama,
Ketikkan judulnya dulu ya. Tabel lingkungan rumah. Strip nama, strip kelas, strip absen. Kalau sudah, tekan tombol save. Tabelnya sudah disimpan, maka pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Gimana anak-anak? Bisa kan? Gampang kan? Menggunakan program Microsoft Excel. Semoga pembelajaran kali ini, yaitu membahas program Microsoft Excel, dapat bermanfaat bagi anak-anak. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa, tetap semangat, dan terima kasih.